Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena berkat rahmatnya kita semua telah melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Selawat keriring salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya. Semoga kita yang hadir pada subuh hari ini mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Bapak Haji Purnawirawan SAG MAG. Yang terhormat Bapak Camat Kemiling, Bapak Andi Dharma Putra SSTP MIP. Bapak Lurah ada enggak? Pak Lurah, Bu Lurah. Yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Falah, Bapak Haji Suroto. Yang terhormat Bapak Ketua Forum Komunikasi Takmir Masjid Sekecamatan Kemiling, Bapak Hilman Adiwijaya. Yang terhormat Ketua-Ketua Takmir Masjid Sekecamatan Kemiling yang hadir pada subuh hari ini. Yang terhormat Bapak Imam, Bapak Kiai, Bapak Ustadz, Ketua RT, Kepala Lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah, Kelurahan Kemiling Raya. Izinkanlah kami, Forum Komunikasi Takmir Masjid Sekecamatan Kemiling, melaksanakan kegiatan rutin kami, yaitu Safari Subuh Forum Komunikasi Takmir Masjid di Masjid Al-Falah, Kelurahan Kemiling Raya, Kecamatan Kemiling, Sabtu 5 Oktober tahun 2024. Susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga tausiah, yang keempat tanya jawab, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Marilah hadirin sekalian untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara pada subuh hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Falah, Bapak Haji Suroto. Kepada Bapak Haji kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Kemiling yang kami hormati, kepada Bapak Camat Kemiling juga yang kami hormati, kepada Bapak Ketua BKTN Sekecamatan Kemiling yang kami hormati, Bapak-bapak sesepuh dan bin sepuh, seluruh Ketua BKTN Sekecamatan juga yang kami hormati, Bapak-bapak hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayah dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita semua pada subuh hari ini masih diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, sehat lahir dan batin, sehingga pada subuh hari ini kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi atau bermuajahah, mengikat tali persaudaraan antara ukhuwah Islamiyah kita. Alhamdulillah diikat dengan silaturahmi VKTM Sekecamatan Kemiling. Dan alhamdulillah pada subuh hari ini
kita semua bisa berkumpul di Masjid Al-Falah Gang Waluh. Dan juga salawat bering salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak kerabatnya, pengikutnya, umatnya yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak hadirin yang kami hormati, kami selaku pengurus Masjid Al-Falah mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para bapak hadirin sekalian, yang mana pada subuh hari ini bisa berkumpul bersilaturahmi di Masjid Al-Falah dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Dan juga kami selaku pengurus Masjid Al-Falah mohon maaf apabila dalam penyambutan, penempatan ataupun sajian yang kami berikan kurang berkenan. Sekali lagi kami selaku pengurus Masjid Al-Falah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kepada para bapak sekalian kami ucapkan terima kasih pada pagi hari ini bisa meluangkan waktu untuk sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Falah. Mungkin saya belum bisa rutin mengikuti acara seperti ini, tapi alhamdulillah pada subuh hari ini bisa kumpul, bisa ramai di Masjid Al-Falah. Untuk itu kepada para bapak hadirin sekalian, mungkin hanya itu penyampaian dari kami, penyambutan dan mewakili dari Masjid Al-Falah. Apabila ada kekurangan kesalahan pribadi saya mohon maaf, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Falah, Bapak Haji Suroto yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Takmir Masjid Kecamatan Kemili, Bapak Hilman Adi Wijaya SE. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada subuh ini kita sama-sama dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Falah yang kita cintai ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian di akhir hati akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Haji Purna Irawan, yang saya hormati Bapak Camat Kepiling Bapak Andi Dharma Putra, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Falah beserta pengurus, yang kami hormati Pamong, Ketua Lingkungan, Ketua RT, yang kami hormati para ustadz, para imam yang selalu kami takzimi. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama hadir kembali dalam rangka silaturahim atau dalam rangka program FKTM yaitu Safari Subuh. Dan alhamdulillah hari ini kita bertempatan di Masjid Al-Falah di Kemiling Raya Gang Waluh. Untuk itu saya atas nama FKTM menyampaikan terima kasih kepada pengurus dan jajaran DKM Al-Falah yang telah bersedia berkesempatan, dan harapan kita kegiatan-kegiatan ini dapat berlangsung. Alhamdulillah semua diberi kesehatan. Alhamdulillah kita bisa hadir semua pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu berlangsung sesuai harapan kita bersama, dan harapannya pengurus atau jajaran dari DKM Al-Falah bisa ikut kita dalam kegiatan-kegiatan yang akan datang. Untuk itu, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ketua FKTM yang telah memberikan sambutannya. Sambutan berikutnya itu sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Kemili, Bapak Andi Dharma Putra SST PMIP. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabipun, Ya Bu. yang terhormat Bapak Kepala KUA Kecamatan Kemiling, Bapak Purnawirawan SAG MAG, yang saya hormati Ketua FKTM Bapak Ustadz
Hilman Adiwijaya beserta seluruh pengurus dari FKTM yang saya hormati Ketua sekaligus pengurus dan juga para jamaah dari Masjid Al-Falah pada subuh hari ini, yang saya hormati para kiai, para alim ulama, para tokoh agama, dan para jamaah yang hadir pada subuh hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat iman dan Islam sehingga kita semua dapat hadir pada subuh hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan kita para pengikutnya yang selalu mendapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan subuh hari ini, pertama-tama alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kemudahan untuk sama-sama dapat hadir sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Falah ini dalam rangka safari subuh kita, sekaligus sebagai silaturahmi kita juga sesama pengurus masjid yang ada di Kecamatan Kemiling. Pertama juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Masjid Al-Falah beserta pengurus dari Masjid Al-Falah karena telah bersedia dan telah disambut kami untuk bersolat subuh bersama di Masjid Al-Falah ini. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan FKTM ini sebagai wadah kita komunikasi antara ketua pengurus masjid. Saya berharap kegiatan-kegiatan ini sama-sama kita mari istiqomah untuk terus bersama-sama hadir di setiap minggunya. Alhamdulillah. Dalam kesempatan subuh hari ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan, penyampaian dari pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu saya kembali tidak lupa ingin mengingatkan agar kita semua di wilayah masing-masing, saya minta tolong kita menjaga keamanan dan kerukunan antara warga masyarakat. Dalam kegiatan seperti ini, karena kita akan mengalami pemilihan kepala daerah di tanggal 27 November, sangat rentan sekali dengan berita-berita provokasi. Artinya kita sesama warga masyarakat, mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban wilayah masing-masing. Percaya Bapak-bapak dan Ibu, kami dari pihak pemerintah selalu ingin memberikan yang terbaik kepada warga masyarakat. Kebijakan-kebijakan pemerintah pastilah ingin yang terbaik kepada warga masyarakat. Jangan sampai karena menjelang pilkada ini ada berita-berita kita terprovokasi. Saya sangat berharap kita menjaga wilayah kita masing-masing, jangan sampai terprovokasi. Banyak berita-berita yang memang menjelang pilkada ini sering terprovokasi. Kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, terutama di bidang keagamaan. Ada lagi kemarin juga yang sering saya sampaikan, jangan sampai wilayah kita terjadi money politik. Karena terus terang dari bawah, info yang saya dapat sampaikan sudah mulai ada janji-janji seperti itu. Ada yang udah mulai mengkoordinir, mengumpulkan kakak, dicatat namanya, nanti pas menjelang hari H 2-3 hari akan diberi janji imbalan uang dan sebagainya. Nah ini yang jangan sampai di wilayah kita justru warga masyarakat kita teriming-iming janji. Karena saya sebagai pengalaman saya, dulu saya sebagai lurah, ketika dana itu tidak turun mereka kecewa seperti itu, yang diobok-obok lurah nanti kan seperti itu. Nah hal-hal yang seperti ini jangan sampai kita ikut terprovokasi juga. Dan memang hal yang selama ini disampaikan kepala KUA juga, memang money politik itu bentuknya haram seperti itu. Saya harap dari bantuan bapak-bapak semua juga sebagai tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dapat juga menyampaikan apa yang saya sampaikan ini. Karena untuk keberlangsungan kita mari memilih pemimpin kita, calon gubernur ataupun calon wali kota yang memang sesuai hati nurani kita. Jangan hanya karena kita memilih
hanya karena diiming uang dan lain sebagainya. Saya sangat berharap kita sama-sama mengedukasi warga masyarakat, karena jangan sampai kebiasaan ini menjadi adat budaya kita dalam menjalani perpolitikan ataupun demokrasi. Karena tidak bisa dipungkiri, terakhir kemarin waktu pemilihan caleg, hal-hal seperti ini ya tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali orang yang memilih caleg hanya karena iming-iming uang dan lain sebagainya. Saya sangat berharap ini jangan sampai menjadi tradisi atau budaya khususnya di Kecamatan Kemiling. Mari sama-sama kita edukasi warga, sama-sama kita tolak yang namanya money politik. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berharap ke depan kita masih sama-sama diberikan kesehatan, kekuatan untuk sama-sama hadir di masjid yang akan datang dalam rangka safari subuh sholat berjamaah. Lebih dan kurangnya saya maaf kepada Allah yang mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat, Bapak Andi Dharma Putra, SST PMIP yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya itu tausiah. Insya Allah tausiah kita pada subuh hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Bapak Haji Purna Irawan, SAG MAG. Pada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah, ilaha wahidah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lan nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat sekaligus yang kita banggakan, Bapak Camat Kemiling, Bapak Andi Dharma Putra MIP, yang alhamdulillah sangat setia mendampingi kita semua untuk dapat melakukan tali silaturahmi yang kita lakukan di tiap Sabtu subuh ini. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua FKTM dan seluruh jajaran kepengurusan FKTM Kecamatan Kemiling. Kemudian yang terhormat Bapak atau para ketua-ketua masjid atau musola yang sempat hadir. Tentu bil khusus adalah Ketua Masjid Al-Falah Kelurahan Kemiling Raya. Kemudian yang saya takzimi, saya muliakan para kiai, para ustadz kita yang sempat hadir pada pagi hari ini. Bapak dan saudara-saudara jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu memang diciptakannya untuk menjadi khalifah. Ini jailun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang manusia itu menjadi pemimpin atau khalifah. Apa yang menjadi rencana Allah ini ternyata tidak berjalan langsung, karena juga ada protes dari para malaikat. Kata para malaikat, wahai Allah, kenapa kok manusia yang mau dijadikan khalifah atau pemimpin di atas muka bumi ini? Karena sesungguhnya nanti mereka itu akan dihiasi oleh tingkah pola yang tidak terpuji. Di antaranya mereka itu akan saling iri dengki, fitnah sana sini, kemudian bahkan karena urusan rizki dan wibawa mereka akan sampai berbunuh-bunuhan. Kenapa bukan kami?
kami sudah jelas betul tak ada pekerjaan kami selain bertasbih mensucikan engkau. Itulah pernyataan para malaikat. Tapi ternyata luar biasanya kita yang penuh aib, penuh dosa ini dibela oleh Allah di hadapan para malaikat. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya kata Allah, aku lebih mengetahui daripada kalian karena kalian jelas lebih banyak tidak tahunya. Dibela oleh Allah, luar biasa kita. Oleh karena itu wajar kalau sesungguhnya kemuliaan itu diberikan oleh Allah. Kalau ternyata keselanjutannya kita menjadi rendah, itu bukan karena Allah. Kalau kita direndahkan, itu pun bukan karena Allah. Karena Allah memang sudah memberikan fasilitas kepada kita berupa akal fikiran, diberikan Allah pula kita hati sanubari dan juga agama. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya pernah menyampaikan bahwa agama itu adalah tuntunan. Ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, agama itu apa? Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat itu adalah dalam rangka memperbaiki diri. Kalau dia berhubungan dengan akidah, ketika akidahnya salah, maka dia membenarkan akidah itu. Ketika akidahnya itu dicampuri oleh ketidakmurnian, maka nasihat itu memurnikan akidahnya. Ketika akidahnya juga rusak, maka nasihat agama itu membuatnya jadi benar. Begitu pula dengan akhlak kita. Makanya kata Rasulullah, ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Masalahnya adalah kalau sudah ada berkas untuk nasihat, tag untuk nasihatnya, sekarang sudah siap apa belum yang akan memberikan nasihat dan yang akan menerima nasihat? Kenapa? Karena nasihat ini kan pertama harus ada yang menyampaikan. Bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi dia punya keberanian. Bukan hanya cukup keberanian, tapi dia punya keikhlasan dan rasa kasih sayang. Banyak yang berani menyampaikan nasihat, tapi tak ikhlas dan tak punya kasih sayang. Hanya karena kepentingan dan kebencian dia menyampaikan, makanya jauh dari keberkahan. Begitu pula dengan yang menerimanya. Kita belum tentu siap semua menerima nasihat dan kritik. Nasihat itu kan kalau dibahasa keren kan kritik. Kritik yang disampaikan. Nah, belum tentu kita semua ini siap untuk menerima kritik atau nasihat itu. Kita jauh lebih kuat memberi nasihat daripada menerima nasihat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karenanya sesungguhnya agama itu tujuannya adalah menjadikan seseorang itu menjadi baik. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan baik itu ada 3 tingkatan. Pertama baik menurut diri sendiri, yang kedua baik menurut orang lain, ketiga baik menurut Allah. Logikanya adalah baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang lain, belum tentu baik menurut Allah. Baik kata saya ya belum tentulah kata Pak Camat baik. Belum tentu pula kata pengurus FKTM baik. Belum tentu pula menurut jamaah juga baik. Dan belum tentu baik menurut Allah. Dan kalau dibalik sekarang, baik menurut Pak Camat belum tentu kata saya baik. Belum tentu juga kata yang lain baik. Dan belum tentu baik menurut Allah. Makanya ketika kebaikan itu patokannya seseorang atau manusia, susah Pak mau ketemunya. Sampai kiamat enggak bakal ketemu. Kenapa? Karena sudah tabiat kita selalu ingin tampil baik, selalu ingin dibilang baik, marah kalau tidak dibilang baik.
Itu sudah tabiat kita. Sudah tabiat kita. Makanya Allah berikan kita agama supaya kita tidak dikendalikan oleh nafsu kita itu, sehingga kebaikan yang kita tempuh adalah kebaikan menurut Allah. Karena kalau kebaikan menurut Allah pasti penuh kasih sayang dan tidak akan pernah menjerumuskan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya pernah memberikan analogi antara tukang es dengan tukang bakso. Tukang es dengan tukang bakso sama-sama jualan pakai gerobak. Pada pagi hari jam 8 mereka berdua siap-siap ingin berdagang. Jam 8 siap mendorong gerobak, tiba-tiba hujan deras turun. Buah derasnya bukan main. Apa kata tukang bakso? Alhamdulillah. Tapi apa kata tukang es? Sialan. Nah, pertanyaan saya, kenapa antara tukang es dengan tukang bakso itu kok berbeda yang keluar dari mulutnya? Tukang bakso mengatakan alhamdulillah karena dia mendapatkan keuntungan dari hujan itu. Tapi tukang es ngomong sialan karena dia tak dapat kebaikan, keuntungan dari hujan itu. Kata tukang bakso, alhamdulillah, dingin-dingin gini jelas banyak orang makan bakso. Tapi kata tukang es, sialan, siapa yang mau beli es kalau dingin-dingin seperti ini? Masya Allah. Dari analogi ini apa yang kita dapatkan? Bahwa seseorang itu ketika bukan agama yang mengendalikannya, maka dia biasanya tergelincir. Sesuatu yang baik ketika menguntungkan dia, ketika tidak menguntungkan dia, dia akan mengatakan dan berani mengatakan itu tidak baik. Karena dia tak untung. Tapi sebaliknya ketika sesuatu yang tidak baik, tapi ternyata menguntungkan dia, dia mendapatkan keuntungan, dia akan mengatakan baik. Nah, itulah manusia. Makanya Allah kasihlah kita agama yang kata Rasulullah ad-dinun nasihah. Masya Allah, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Nah, karenanya Bapak dan saudara-saudara sekalian tidak mudah. Beberapa waktu yang lalu saya ceritakan di zaman Bani Umayyah, ada seorang khalifahnya yang bernama Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman An-Nasir ini punya anak namanya Al-Hakam yang bakal menjadi generasi pelanjutnya. Di zaman dia ada seorang mufti itu kiai, kalau sekarang sekelas MUI lah gitu ya, yang ilmunya itu sudah luar biasa, sikap akhlaknya juga memang sudah terukur, yang bernama Al-Munzir bin Said. Jadi Khalifah An-Nasir ini asik betul membangun negerinya. Di sana sini dibangun infrastruktur segala macam luar biasa, sehingga dia lupa akan melaksanakan hubungannya dengan Tuhan, hingganya dia tidak sholat Jumat. Minggu pertama tak datang ke masjid, tidak sholat. Minggu kedua nggak datang juga. Minggu ketiga nggak datang juga, karena dia asik dengan apa yang dia lakukan urusan dunia. Ini menjadi persoalan. Ketika seorang pemimpin itu putus komunikasinya dengan Tuhan, ini jadi persoalan. Bukan pemimpin sekali berlurah, camat, gubernur, presiden saja. Kita pemimpin rumah tangga. Kalau hubungan ketuhanan kita sudah putus, masalah itu. Jelas masalah. Ya. Karena hatinya tidak akan tertata. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Tepatnya minggu keempat, ternyata Khalifah An-Nasir ini datang. Nah, yang bertugas khotib itu kebetulan muftinya Al-Munzir bin Said ini. Dia menyampaikan ayat Asy-Syu'ara ayat 23. Yang artinya
Apa kata Allah? Kalian membangun di tempat-tempat yang tinggi dan ditinggikan. Kemudian asik dengan membangun sana sini. Kemudian mencoba untuk mempertahankan kekuasaan kalian. Dan tidak takut kepada Allah. Maka ingatlah kata Al-Quran, bertakwa dan takutlah kepada Allah. Bahasanya luar biasa. Takutlah kepada Allah. Berarti ada sesuatu yang bakal terjadi kalau tidak takut. Gitu. Nah, sepulang dari sholat Jumat ini, Khalifah An-Nasir ini ngomong sama anaknya Al-Hakam ini. Nah, apa ayah? Bagaimana pendapatmu dengan khutbahnya Al-Munzir bin Sa'id itu? Langsung nyeplos emosional anaknya kan? Lumrahlah, susah kita ini menerima kritik dan nasihat itu, Pak. Makanya saya bilang tadi, kita ini lebih siap memberi nasihat daripada menerima nasihat. Langsung spontanitas, ayah, kurang ngajar itu Mufti Munzir bin Sa'id itu. Dia khutbah itu jelas betul kalau ngeritik ayah. Ngeritiknya di depan orang-orang rame lagi. Masa ayat itu yang dibacakannya. Dia tak pantas jadi panutan kita. Lebih baik dikucilkan itu Ustadz. Keras itu. Gak boleh itu. Itu akan merusak tatanan kita dan menjatuhkan wibawa ayah. Tapi tiba-tiba Khalifah An-Nasir ini ngejawab, anakku, kamu salah nak. Kamu salah nak. Ayah tak pernah tersinggung. Karena memang yang disampaikannya itu adalah ayat Al-Quran. Bukan dia yang menasehati ayah. Tapi Allah yang menasehati aku melalui mulutnya Mufti Al-Munzir bin Sa'id itu. Apakah aku akan tersinggung dengan Allah? Nah, padahal mulutnya itu hanya dipakai Allah untuk menyampaikan pesan-pesannya Allah. Masya Allah. Dan saudara sekalian, kita kadang-kadang kan tersinggung dengan ayat Quran. Kita tersinggung dengan hadisnya baginda Rasul. Nah, walaupun sebenarnya memang kadang ada yang memberikan nasihat itu penuh emosional dan penuh kebencian dan tidak penuh kasih sayang. Ada juga yang seperti itu. Tapi Al-Munzir ini menyampaikan dengan ikhlas dan penuh kasih sayang mengingatkan. Nah, memang tugas dia ngomong seperti itu. Kalau ayah tugasnya memimpin, memikirkan rakyatnya. Kalau Munzir bin Sa'id memang tugas dia memberikan nasihat dengan kita. Jangan engkau ganggu-ganggu keulamaannya nak. Biarkan mimbarnya tetap berdiri kokoh, kita hormati karena memang kita punya pintu masing-masing yang diberikan oleh Allah. Ada sesuatu yang tak bisa kita lakukan tapi dia bisa lakukan. Ada yang tidak bisa dia lakukan tapi bisa kita lakukan. Karena Allah memberikan kemampuan dan pintu berbeda-beda kepada kita. Makanya kita harus menghormatinya. Enggak lama kemarau panjang Cordova, Pak. Ya, Andalusia. Cordova itu kemarau panjang sampai 1 tahun kemaraunya. Ternak-ternak mati, binatang mati, kemudian tanam-tanaman mati semua sehingga terjadi paceklik yang panjang. Ternyata sekali berkhalifah pun tak bisa membuat dan menurunkan air. Walaupun kekuasaannya luar biasa. Kenapa? Karena ini menyangkut pintu kegaifan. Dan yang bisa membuka pintu kegaifan itu enggak mentang-mentang karena pemimpin. Tapi ada yang Allah titipkan bisa membuka pintu kegaifan itu adalah orang yang dekat-dekat dengan Allah. Salah satunya adalah Munzir bin Sa'id. Maka diutusnya lah seseorang menghadap kepada Munzir bin Sa'id. Ngadap utusannya ini, wahai Syekh, kenapa saya diutus oleh Tuhan saya? Ya, kenapa? Ini kan sudah kemarau panjang, sudah enggak hujan-hujan. Maka Tuhan menyampaikan agar Syekh berkenan untuk dapat memimpin sholat istisqa. Karena itulah jalannya. Karena memang Tuhan merasa tak mampu bahwa doanya langsung menembus langit. Dia percaya dengan doanya Tuhan. Nah, ditanyalah oleh Syekh ini, bagaimana Tuanmu setelah saya khutbah saat itu?
Tersinggung ya? Enggak Tuan. Bahkan setelah engkau khutbah saat itu, tidak pernah kau tinggalkan tiap malam. Khalifah kita itu bangun tengah malam sholat tahajud dan sholat taubat. Bahkan satu malam pernah aku mendengar rintihannya. Wahai Allah, yang aku takutkan bukan engkau mengazab aku karena kesalahanku, tapi yang kutakutkan adalah engkau menurunkan azab kepada rakyatku karena kesalahanku. Masya Allah. Menangis dia. Aku takut wahai Allah, kalau engkau hanya minta pertanggungjawaban karena perbuatanku tak apa. Tapi bagaimana kalau engkau minta pertanggungjawabanku terhadap rakyatku? Nah, itulah pemimpin, Pak. Begitu pula dengan kita. Kalau hanya mikir kita seorang bapak, ya mudah-mudahan saja. Tapi ada anak dan istri itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu masalahnya. Masya Allah. Kalau gitu kata Munzir bin Said, siap, saya akan pimpin. Dipimpinnya sholat istiqo, turunlah hujan. Bapak Ibu sekalian. Sampai 700 tahun berkuasanya Khalifah Utsmani. Ya, 700 tahun. Masalahnya kenapa segitu lamanya sampai 700 tahun? Apa saking hebat-hebatnya orangnya? Bukan itu saja. Kenapa bisa bertahan komunitas masyarakat itu? Karena ternyata mereka saling menjalankan dan menghormati, saling nasihat, menasehati, saling mengkritik dan menerima kritik tapi penuh keikhlasan dan kasih sayang. Nah, kita ini kan kadang-kadang kalau nasihat itu wah, merasa paling benar sendiri. Ya. Merasa paling surga sendiri, yang nggak kena hatinya Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, yuk kita sama-sama saling mengingatkan. Kalau Pak Camat tadi ngajak, kita sama-sama mudah-mudahan minggu depan Al-Falah sudah ngikut. Ya. Ini udah berapa kali kita ke Al-Falah? 2. Kalau sudah 2 kali belum juga Al-Falah ikut, pasti malaikat marah. Kata malaikat kelaluan. Ya, Pak Camat, Pak KUA dengan jamaah yang lain aja udah berkunjung ke tempat lu udah 2 kali. Ya, kok kamu orang nggak ikut juga? Kesel malaikat itu. Oleh karena itu insya Allah kita bisa sama-sama. Karena memang sama nggak punya gaji kita pagi ini Pak. Hanya Allah yang ngasih kita gaji. Insya Allah sorga. Ada Pak Haji Budi, alhamdulillah bisa hadir. Kita kangen betul dengan beliau. Tapi karena beliau keluar 4 bulan ya, dan baru alhamdulillah. Beliau kalau ada di sini pasti bersama-sama dengan kita. Karenanya Bapak dan saudara sekalian, bahwa tanggal 20 Oktober kata Pak Camat kan ada pelantikan Presiden. Gak usah kita pikir-pikirkan karena kita nggak diundang ke sana Pak. Kemudian tanggal 27 November kita juga pilkada, memilih gubernur dan wali kota. Nah, pikirkan bahwa sesuatu itu memang bermanfaat untuk kita. Kalau sempurna baik semuanya itu tak mungkin lah. Namanya manusia itu pasti penuh kesalahan. Tapi paling tidak hindarkan dosa. Apa di antaranya dosa? Tadi disebutkan Pak Camat tadi. Hati-hati. Sholat subuh terus, sholat isya terus, ngaji terus. Tapi nerima? Nerima suap. Ar-rasi wal murtasi. Masa sih umur kita 1 tahun ini sholat segala macam hanya kita gadaikan dengan duit 200 sampai 500 ribu. Masya Allah. Akidah ini Pak. Ini masalah akidah ya. Makanya Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita saling mengingatkan sesama kita. Mudah-mudahan Allah lindungi. Inilah yang namanya nasihat itu Pak. Oh saya nggak terima. Pasti Pak Camat dengan Pak KUA itu miring-miring ke sini. Enggak, kalau miring-miring enggak sampai ke Al-Falah ini enggak. Ya. Dan saya dengan Pak Camat tiap Sabtu juga ingin, kenapa? Karena untuk kebaikan di Kemiling ini. Kalau kepentingan seperti saya ulang, kalau kepentingan pribadi enggak ada. Mau nyalon DPR juga enggak. Mau nyalon wali kota juga enggak. Apalah.
Pak Camat ya paling jadi kepala dinas kalau baik-baik aja. Ya. Saya juga gitu. Kalau ada kan. Nah, enggak. Artinya hanya kebaikan. Sekali lagi saya mengulas. Saya mohon maaf kepada Bapak sekalian, ini sering saya sampaikan. Kalau kami berdua dari luar Kemiling, Bapak dan saudara sekalian, siap untuk dapat memberikan yang terbaik untuk Kemiling. Mungkin kami dua hanya tugas 3-5 tahun di Kemiling, itu setelah itu keluar lagi, Bapak dan sekalian. Lah bagaimana dengan bapak-bapak loh, yang tinggal di Kemiling, makan di Kemiling, minum di Kemiling, makan cabai dan garam Kemiling, ya, mati di Kemiling, jangan-jangan dikubur di tanah Kemiling ini juga. Tapi saya mau tanya, apa yang sudah bapak-bapak berbuat untuk Kemiling? Kalau Allah minta pertanggungjawaban itu, makanya FKTM memberikan wadah, kita sama-sama. Sudah diberikan wadah pun belum kita mampu. Waduh, Masya Allah, iman kita mungkin perlu harus digosok-gosok lagi. Ya, terima kasih, mohon maaf. Allahumma fiqal kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Purnawirawan yang telah memberikan tausiahnya. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan pada bapak-bapak atau ibu-ibu. Ada ibu-ibu ya yang ingin bertanya. Di sini ada Bapak Kepala KUA dan Bapak Camat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh jujur dan terus terang. Boleh. Boleh ya Pak. Hati saya saat ini sangat bahagia banget. Masya Allah. Karena Masjid Al-Falah ini mengingatkan nostalgia saya waktu masih muda dulu. Waktu Risma sering aktif di sini. Sekarang sudah kembali lagi, kayaknya nostalgia yang tidak terlupakan. Apalagi yang hadir ini orang-orang yang saya kangenin. Contohnya Pak Budi, dua-duanya hadir, alhamdulillah. Ini yang pojok nama Pak Budi kayaknya. Saya ingat bener waktu masih ganteng-gantengnya dulu. Ya sekarang masih ganteng juga. Ada juga Pak Hirno itu juga hadir, dan banyak teman-teman yang lain yang bisa membahagiakan hati saya, walaupun tadi saya jam 2 sudah bangun, terlalu banyak lama bangunnya sehingga saya ketiduran. Ini tadi hampir ketinggalan lagi. Tetapi kok anehnya setiap hari Sabtu saya selalu bangun gitu sebelum subuh ini. Ini karena sudah kebiasaan mungkin ya. Kebahagiaan yang luar biasa juga Bapak Ketua. Ini memang kemarin saya kangen banget. Ya mudah-mudahan nanti bisa aktif kembali. Ini walaupun sudah di atas saya tapi masih lebih muda lagi beliau ini, awet muda. Tahu rahasianya apa gitu kira-kira Pak Ketua ini? Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, tidak banyak sebenarnya pertanyaan saya, cuman saya tadi ingat di awal mukadimah ceramah Bapak KUA bercerita tentang Nabi Adam waktu di surga. Terus terang banyak yang protes, kenapa kok manusia mau dijadikan khalifah? Iblis juga protes, bahkan disuruh sujud aja nggak mau karena kesombongannya. Bahkan malaikat sendiri juga protes. Malaikat berdialog dengan Allah, padahal selalu sujud kepada Allah. Kenapa kok nggak malaikat aja yang dijadikan khalifah, sedangkan manusia nanti akan menumpahkan darah dan lain sebagainya. Kalau menurut kawan saya, Roma Irama, kalau bapak-bapak kan kawannya Inul ya, kalau saya kawannya Roma Irama. Ayo, hobi nyanyi nih, hobi nyanyi. Bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah merupakan kehendak ilahi. Betul ya Pak? Semua yang terjadi di dunia ini adalah merupakan kehendak ilahi. Bahkan kita melakukan dosa segala macam. Terus terang saya pengen keluar air mata Pak, mengingat dosa-dosa masa lalu. Kalau saya boleh jujur dan terus, di antara yang hadir ini saya yang paling banyak dosanya. Betul. Tapi insya Allah masih diberi kesempatan taubat sebelum kita meninggal dunia. Nah, surga dan neraka itu apakah nanti kita di surga, apakah itu nanti di neraka, itu semua juga takdir ilahi barangkali. Nah, pertanyaan saya, keadilan Allah itu di mana? Bu. Ya, keadilan Allah di mana?
Sedangkan kalau kita bisbah atau mengingat tausiah dari Pak KUA ini, justru terus terang saya dengan Pak KUA ini semakin lama bukan semakin bosan, malah semakin cinta, semakin sayang. Bahkan sampai mau keluar air mata kalau tadi di akhir tadi Bapak KUA dan Bapak Camat kita paling 3 atau 4 tahun nanti pindah, itu saya nggak bisa membayangkan betapa sedihnya kita. Dan kira-kira FKTM ini bisa berlanjut nggak kalau nggak ada beliau, gitu loh. Itu yang saya khawatirkan. Terima kasih Pak. Barangkali insya Allah Bapak Camat atau Bapak KUA bisa merangkum menjawab pertanyaan saya tadi, walaupun kata-katanya itu nggak tertata dengan rapi. Terus terang memang kata-kata saya keras Pak, tapi hatinya lembut. Selembut sutra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kalau nggak ada Pak Otip kan nggak rame. Iya. Terima kasih Pak Otip. Sungguh beliau ini kan sebenarnya setiap nanya itu menurut saya kan bukan pertanyaan gitu loh. Tapi justru memang mengingatkan kita semua. Jadi Bapak dan saudara sekalian, kelebihan manusia itu adalah karena manusia itu punya akal, punya nafsu, dan dikasih Allah alat kita agama. Sedangkan malaikat itu kan hanya dikasih akal, nggak punya nafsu. Makanya malaikat nggak pernah mau coba-coba, tapi dia taat aja. Makanya dijuluki makhluk yang paling setia, paling setia. Nah, binatang diberikan Allah nafsu gitu, nafsu, tapi akalnya sedikit betul, gitu loh. Makanya akalnya kalah dengan nafsunya. Ya makanya kan ayam itu nggak malu lah, ngejar-ngejar maknya di depan apa? Di depan anaknya, dikawini maknya kan. Nah, apa kan memang dia punya akal. Nah, akal itu membuat sesuatu itu menjadi lebih baik. Nah, manusia lengkap betul Pak. Ada akal, ada nafsu, ada agama. Akal dan nafsu ini beriringan. Kalau bukan karena nafsu, nggak mungkin kita maju Pak. Ya, nggak mungkin kita punya baju yang beragam macam, punya kopiah yang beragam macam ini kalau nggak punya nafsu Pak. Ya, kalau nggak punya nafsu. Nah, akal mempermudah untuk terwujudnya apa yang menjadi keinginan itu. Masjid ini nggak seindah ini kalau bukan karena nafsu, kan karena keinginan. Tapi dipermudah oleh akal untuk memperoleh dan mewujudkannya gitu loh. Apakah karena dengan sum-suman atau mengajukan proposal atau segala macam, akal lah yang bermain. Nah, ketika akal dengan nafsu ini berjalan beriringan tanpa ada filter, tanpa ada remnya, numbur pasti. Makanya ada orang yang hebat luar biasa itu ternyata tak punya akhlak. Akidahnya luar biasa. Kenapa? Remnya ini blok gitu loh. Remnya blok. Maka dikasihlah kita agama. Nah, karena itu udah dikasih Allah alat, Allah ngomong fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa Allah sudah diberi jalan, 2 jalan. Jalan yang buruk dan jalan yang baik. Kalau yang baik ini jalannya seperti ini, tujuannya ke sana, muara akhirnya ke sana. Tujuan yang jelek ini lewat sini. Digambarkan jalannya belobang-lobang, beliku-liku, nanti tujuan akhirnya sampai di sana. Silahkan kalian milih, kata Allah. Makanya kita dikasih akal dengan agama itu, silahkan kalian milih. Jadi Allah itu sudah sepenuhnya menyerahkan kepada kita. Nah, jadi bukan berarti bahwa setiap perbuatan kita itu ada campur tangan Allah. Kemudian apa? Ketika kita berbuat dosa itu salahnya Allah gitu loh. Ketika berbuat buruk itu salahnya Allah gitu loh. Enak amat kita. Ya. Tapi Allah sudah kasih kita jalan dan Allah sudah jelaskan seperti itu. Makanya menjadi tanggung jawab kita sendiri. Loh, kalau gitu saya nggak mau, jangan jadi manusia.
Kalau nggak mau punya tanggung jawab, loh kenapa? Karena Allah sudah berikan alat untuk itu, gitu. Membedakan. Makanya ayam itu nggak tahu dia mana baik, mana buruk, mana malu, mana tidak, dan segala macamnya. Kenapa? Dia tak punya akal. Nah, manusia itu. Makanya Allah hanya minta pertanggungjawaban dengan apa yang kita lakukan karena Allah sudah memberikan petunjuk. Bukan hanya petunjuk, kata Allah, ini pijakannya, ini kamusnya. Seorang ahli hukum seperti Pak Haji Budi, seorang pengacara itu hebat, kenapa? Karena dia menguasai hukum, karena dia memahami KUHP. Begitu pula dengan kita, dikasih Allah pijakan buku untuk supaya benar dalam berbuat, mampu membedakannya, bernama Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran, tapi Allah kirimkan seorang manusia untuk mampu kita memahami nilai Al-Quran dan sebagainya, bernama Muhammad, Nabi kita. Makanya bahasanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sengaja sungguh kuberikan kalian rasul dari jenismu sendiri. Maksudnya sesama manusia. Kenapa sesama manusia? Karena manusia punya mata, manusia punya kuping, manusia punya tangan. Apapun yang dilakukan Muhammad, gerakan tangannya itu gerakan manusia. Apa yang dimakannya itu makanannya manusia. Itu yang didengarnya, kupingnya ya sama dengan kita, yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, jadi itu Pak Khotib itu hanya minta supaya saya lebih menerangkan saja sebenarnya. Sebenarnya dia lebih paham itu Pak. Nah, Pak Khotib dengan Pak Herno itu nggak khawatir. Saya memang mantan apa? Dai anu Pak. Dai desa tertinggal, terpencil Pak. Iya. Makanya kalau nanya-nanya bukan nanya. Karena memang kepengen, yang penting jangan ngetes KUA-nya aja sih Pak. Ya, terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya, Bapak-bapak? Silakan. Ini ada Bapak Camat. Amin. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya itu doa, insya Allah akan diimami oleh Ustadz Zainuddin kepada Bapak Ustadz yang masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya munazil al-barakati wa qadi al-hajat fil barri wal bahri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Wa bi dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al jam'atan hada jam'atan marhuma wa tafarraqu min ba'di tafarruqu ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqa warjuna ittiba'ah wa arina al-batila batila warjuna ijtinabah. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah, innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Zainuddin yang telah memimpin doa untuk kita semua. Saya cuma mengingatkan tadi kalau kata PKUA tanggal 20 Oktober ada pelantikan presiden.
tanggal 20 Oktober juga kita akan bersilaturahmi ke Masjid Al Barokah Jagabaya. Ingat ya, boleh Pak Haji ya, masjidnya Bapak Kepala KUA. Nanti untuk informasi selanjutnya akan kita informasikan di grup FKTM. Alhamdulillah hari ini pesertanya 56 orang untuk kegiatan safari subuh di Masjid Al Falah. Semoga pekan depan masih bisa sebanyak ini minimal. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah, kepada Allah saya ampun. Baiklah, mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه.